Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap jalankan protokol kesehatan. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar berarti berbicara mengenai hukum. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pembukaan, terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara yaitu Pancasila. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Suatu hukum tertulis yang mengikat pemerintah ataupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel. Memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Memuat norma-norma aturan-aturan tertulis serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 lebih jelasnya tergambar sebagai berikut. 1. Pembukaan. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan
berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Nilai lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, mengandung cita-cita luhur proklamasi. Pembukaan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan disebut juga dengan Preambul. Undang-undang dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Dan undang-undang dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Sekian dan terima kasih.